Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik semua ya. Nah, sekarang per hari ini jawabannya sudah jelas. Jadi posisinya kalau yang DPP nilai lain itu kan kita udah tahu menggunakan kode 04. Tapi bagaimana kalau misalnya ada yang menggunakan kode 07 ataupun kode 08 yang dibebaskan ataupun ditanggung pemerintah. Lalu juga yang 02 ataupun 03 yang terkait dengan penyerahan kepada pemungut ataupun di luar pemungut. Oke. Sorry, maksudnya di luar daripada instansi pemerintah. Nah, itu semua dikenakannya kodenya kode berapa? Nah, kodenya itu tetap menggunakan kode biasa, yaitu menggunakan kode 03, 02, ataupun kode 07, 08, ya, terkait yang dibebaskan atau ditanggung pemerintah. Tetapi untuk DPP-nya harus menggunakan DPP nilai lain. Nah, jadi teman-teman jangan bingung, karena di dalam Per 03 PJ 2022 pun sudah dijelaskan mengenai hierarki atas faktur pajak, kode faktur pajak. Oke, kita masuk aja ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada berita mengenai terkait dengan PMK 131 tahun 2024. Beritanya adalah penyerahan BKP atau JKP, dibebaskan PPN, bagaimana DPP dan kode fakturnya. Terhadap bentuk-bentuk penyerahan yang mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah, dibebaskan atau tidak dipungut, tetap berlaku DPP nilai lain terhadap barang-barang jasa non-mewah sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual atau penggantian. Artinya, apabila penyerahan BKP atau JKP non-mewah mendapat fasilitas PPN sehingga PPN harus membuat faktur pajak dengan kode faktur 07 atau 08, DPP yang dicantumkan dalam faktur pajak tetap sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, ataupun penggantian. Hal ini sesuai dengan pasal 3 di dalam PMK 131 tahun 2024. Sebenarnya kalau barang tidak mewah ya kembali ke DPP nilai lain, 11/12 tadi, sesuai saja, ujar Direktur Peraturan Perpajakan 1 DJP Hestu Yoga Saksama. Hal yang sama juga berlaku dalam hal BKP atau JKP non-mewah, dilakukan penyerahan kepada wajib pungut. Meski kode faktur yang dicantumkan dalam faktur pajak adalah kode 0203, DPP yang digunakan tetap sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual atau penggantian. Hal ini sesuai dengan pasal 3 PMK 131 tahun 2024. Mengingat ketentuan pencantuman kode faktur dalam Peratu Dirjen Per 03 PJ 2022 ya, ini tidak direvisi, pencantuman kode faktur terkait penyerahan yang menggunakan DPP nilai lain sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian dilaksanakan sesuai Perdirjen. Secara umum, penyerahan BKP atau JKP yang DPP-nya dihitung menggunakan nilai lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8A Undang-Undang PPN harus dibuatkan faktur pajak dengan kode faktur 04. Namun, dalam hal penyerahan dengan DPP nilai lain tersebut juga mendapatkan fasilitas PPN DTP, dibebaskan atau tidak dipungut. Kode fakturnya yang digunakan kode 0708. Ingat ya teman-teman bahwa hierarki di dalam kode faktur pajak itu teman-teman harus ingat gitu ya bahwa apapun yang terjadi di dalam DPP-nya ketika hierarkinya di atas maka kita harus tetap menggunakan hierarki yang di atasnya. Kemudian dalam hal penyerahan DPP nilai lain dilakukan kepada wajib pungut, kode fakturnya tetap kode 02 ataupun kode 03. Penyerahan kepada pemungut PPN, PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN yang bersangkutan tetap menggunakan kode transaksi kode 0203. Meskipun jenis penyerahannya juga termasuk dalam kategori penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode transaksi 04, 5, 6, dan 9. Nah, teman-teman lihat di sini bahwa yang paling terpenting adalah di dalam kode hierarki di dalam kode faktur pajak ini. Nah, contohnya ya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita bertransaksi apakah itu dibebaskan ataupun ditanggung pemerintah, walaupun dia menggunakan DPP nilai lain, maka otomatis dia kode 07. Oh, jika ternyata transaksinya itu tidak termasuk di dalam dibebaskan ataupun tidak ditanggung pemerintah gitu ya. Tetapi dia melakukan penyerahan ke pemerintah. Nah, berarti kode 02, 03 ini menjadi yang lebih atas dibanding 06 dan seterusnya.
Jadi kalau teman-teman lihat di dalam kode 0405 ini, ya, ini hanya satu level di atas dari kode 01. Artinya kode 01 itu menjadi yang paling bawah. Kalau ada kode 04, maka kita pakai kode 04 dulu. Jadi ceritanya adalah ketika kita tahu penyerahan itu kepada pemungut kode 02, tetapi DPP-nya menggunakan kode 04 ya, DPP nilai lain. Artinya kita harus pakai berapa? Ya kita lihat yang di atasnya itu kode 02. Misalnya contoh lagi, kita penyerahan kepada pemungut, tetapi ternyata barang ataupun jasanya termasuk yang dibebaskan ataupun tidak dipungut. Kita pakai berapa? 02 atau 07? Ya kita harus pakai yang atasnya, yaitu kode 07 atau kode 08. Dan ini kita harus ingat benar-benar nih. Jadi jangan sampai kita tidak tahu dasarnya, akhirnya kita main tetapkan saja. Oh ya sudah, ke pemungut langsung kode 02, padahal barangnya masuk 07 ataupun 08. Nah itu salah teman-teman. Hati-hati, ketika faktur pajak salah itu ada sanksinya tersendiri gitu ya. Nah, udah lanjut ya. Sebagai informasi, PMK menjadi landasan bagi pemerintah untuk memberlakukan tarif PPN sebesar 12%. Hanya atas barang mewah yang selama ini sudah menjadi objek PPNBM. Untuk BKP atau JKP tidak mewah, tarif PPN yang berlaku atas barang tersebut tetap sebesar 12%. Namun DPP yang digunakan adalah DPP nilai lain. Ya, nilai lain yaitu 11/12 dari nilai impor, harga jual, ataupun penggantian. Dengan demikian, meski tarif PPN dalam undang-undang naik 12%, tapi tarif efektifnya menjadi 11%. Meski demikian, perlu dicatat DPP nilai lain sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian, dikecualikan atas BKP atau JKP tertentu yang sudah dikenai PPN dan DPP nilai lain atau PPN dengan besaran tertentu dalam PMK tersendiri. Nah, untuk PPN dengan besaran tertentu ini ada beritanya juga gitu. Jadi lengkap nih teman-teman. Di dalam ini terkait dengan PPN dengan besaran tertentu. Jadi beritanya adalah tak tercakup PMK 131, tarif efektifnya naik jadi 1,2 ya, karena dia diatur dengan peraturan tersendiri gitu. Kemudian kita lihat tarif efektif PPN atas jasa kena pajak tertentu yang diatur dalam PMK 71 tahun 2022 ini ya PMK-nya. Jadi teman-teman bisa lihat PMK-nya sendiri, PMK 71 tahun 2022 khususnya di pasal 2 teman-teman. Barangnya, jasanya apa aja gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf B, jasa kena pajak yang pemungutan PPN-nya menggunakan besaran tertentu tetap mengacu pada ketentuan undang-undang di bidang perpajakan. Dengan demikian, tarif PPN yang menjadi dasar perhitungan adalah 12% dan tidak menggunakan DPP 11/12 dari penggantian. Tarif PPN yaitu sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat 1 Januari. Udah ya, ini kita udah tahu. Kenaikan tarif PPN umum membuat tarif efektif PPN atas JKP tertentu dalam PMK 71 2022 turut meningkat. Kenapa gitu? Karena tarifnya udah naik gitu. Jadi tarifnya tadinya 11% jadi 12%. Seperti diketahui, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan JKP tertentu wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Secara lebih terperinci, terdapat 5 jenis nih, jenis jasa kena pajak yang ada di dalam PMK 71 tahun 2022. Pertama, jasa pengiriman paket. Ya. Kedua, jasa biro perjalanan wisata atau jasa agen perjalanan wisata. Kemudian pemesanan sarana angkutan. Ya, kita baca aja langsung di sininya ya. Nah, jasa kena pajaknya itu apa aja? Jasa pengiriman paket. Kemudian jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata. Ini bisa berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, ya biasanya kan kalau kita travel itu udah jadi satu paket gitu, semuanya udah ada sampai ke hotelnya, terus kemudian penerbangannya juga gitu ya. Kemudian ada jasa pengurusan transportasi, yang di dalam tagihan jasanya terdapat biaya transportasi atau freight charges. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria dan atau rincian jasa agama yang tidak dikenai PPN. Oke, jasa penyelenggara. Nah, yang kelima itu jasa penyelenggara. Nih, jasa penyelenggaranya terdiri dari pemasaran dengan media voucher, layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, program loyalitas, dan penghargaan pelanggan. Nah, di dalam pasal 3-nya ini kita bisa lihat tarifnya berapa. Kalau huruf A itu sebesar 10%.
B, C juga sama ya. Nah, ini sebesar 10% semua nih, ya, huruf D juga sama, tetapi adanya 5%. 5%-nya itu apa? Dari tarif PPN sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 dikalikan dengan harga jual keseluruhan paket penyelenggaraan perjalanan dalam hal tagihan tidak dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita sudah baca semua, terus kemudian besaran tertentu merupakan hasil perkalian formula tertentu dengan tarif PPN. Ya, secara umum besaran tertentu yang dikenakan atas JKP adalah 10%. Tapi tadi kita lihat ya ada 5% juga. Untuk itu sebelumnya JKP dihitung dengan mengalihkan tarif 11%. Sehingga tarif efektifnya jadi 1,1 karena naik akhirnya jadi 1,2 gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Sementara itu, tarif efektif yang dikenakan atas perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan yang tagihannya tidak diperinci naik dari 0,55 menjadi 0,6. Jadi teman-teman udah lihat ya bahwa di sini ada yang 5%, ada yang 10. Nah, ini tadi kita lagi bahas yang 5% gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini semua, jadi posisinya tarifnya tuh tetap 12%, tetapi besaran tertentunya ini 10, oke? Nah, ketika kita tahu bahwa 10%-nya sama, 5%-nya sama, tetapi tarif PPN-nya naik, ya secara otomatis tarif efektifnya juga naik. Nah, itu aja teman-teman. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita sudah pikirkan, semoga ini bisa terjawab semua. Oke teman-teman, itu aja. Semoga bisa berguna buat kalian semua. See you, bye-bye.